Cuap-cuap happy with OMK Santo Laurentius. Selamat datang di Cucupi, cuap-cuap happy bareng OMK Santo Laurentius. Nah, dengan hostnya saya Jay dari OMK Santo Laurentius. Dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja seputar hal-hal yang berhubungan dengan gereja dan iman Katolik. Nah, sebenarnya ini tuh bukan pertama kali kita bikin video kayak gini. Dulu tuh kita sering banget bikin di YouTube Santo Laurentius dengan judulnya tuh Time Out Podcast. Tapi kita mau renew dengan konsep yang berbeda, konsep yang lebih santai dan tentunya lebih bervaluable. Tapi kita di sini kedatangan narasumber yang keren banget nih. Kita ada di sini Romo Boni. Mungkin Romo Boni. Halo. Nah, jadi kita mau ngapain nih Mo di sini? Terserah mau ngapain juga bebas. Mau misa di sini boleh? Jangan. Kalau bisa mah jangan. Bisa. Oke. Kita mau ngobrol santai aja ya kalau gitu. Ngobrol santai. Oke. Ngobrol. Apa sih yang mau diobrolin? Sebenarnya lebih tentang bulan Oktober ini sih. Bulan Oktober ya. Bulan Oktober. Kenapa tuh bulan Oktober ya? Ada yang spesial Mo. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda, ya. Hubungan Sumpah Pemuda sama iman Sumpah ya? Pemuda. Ya, ada sih itu. Ada dong. Iman ada. sama nasionalitas dong. Ada. Di KJ aja itu lagi dibangun loh, Gedung Pemuda itu kan. Karena di situ tempat pertama kalinya di Gedung apa Pemuda. ya? Iya, tahu nggak sih? Yang di samping katedral itu ada Gedung Pemuda sedang dibangun sih. Ya udah nanti itu kita bahas Gedung lagi Pemuda itu bisa dicoba cek tuh Mantap teman-teman. pokoknya. Oke, selain Oktober Sumpah Pemuda tuh ada lagi yang lain. Apa? Apa tuh? Tentang bulan Rosario. Bulan Rosario. Rosario. Oke deh, bulan Rosario. Bulan Rosario. Jadi kita kulik dulu nih tentang Rosario. Mengenai Rosario tuh sebenarnya kenapa bulan Rosario itu di bulan Oktober? Mungkin. Itu pertanyaan pertama dulu deh. Kenapa bulan Rosario itu di bulan Oktober? Sebenarnya sih ada beberapa, kita bisa ya artinya tuh merangkai jawaban dari berbagai macam peristiwa. Kalau bulan Mei kan bulan Maria. Dan ada yang mengatakan kalau bulan Maria itu kita fokusnya pada Maria. Jadi jenis kegiatannya itu banyak. Bisa seminar tentang Maria, lalu juga bisa pengajaran tentang Maria, katekese tentang Maria, ziarah mungkin juga termasuk di dalamnya. Lebih variatif Lebih gitu. variatif itu. Tapi kalau bulan Oktober memang didedikasikan supaya khusus ini untuk bulan Rosario, jadi spesifik gitu. Iya, lebih spesifik. Walaupun bulan Maria juga bisa dikemas ya dengan Rosario bersama juga oke, fine, tapi fokusnya itu lebih ke bagaimana Maria ini sungguh sangat diistimewakan. Agak beda ya, yang bulan Mei Marianya, sementara kalau ini doanya nih. Doa Rosario itu lebih sendiri, lebih spesifik. Dan itu juga terkait di sejarah kan 7 Oktober itu kan ditetapkan sebagai Hari Rosario ya. Hari itu Bunda Rosario. Maria Ratu Rosario gitu. Ya, itu hari ini. Iya, betul. Pas banget hari ini. Tuh. Tapi kenapa harus Oktober gitu? Kenapa nggak Agustus? Ada sejarahnya sebenarnya, bisa dicari ya teman-teman Bisa ya dicari di tuh, YouTube teman-teman. itu banyak banget sejarah. Cari sendiri ya. Kita nggak bahas di sini ya, Bang. Banyak. Cuman salah Ini bukan satu lecture. peristiwanya itu tentang pertempuran di Lepanto itu. Pertempuran di Levanto. Oh. Levanto tuh di mana? Daerah Spanyol ya kayaknya Spanyol ya. kayak. Spanyol Nanti di mana detailnya dah gitu. Ya, di Eropa lah ya. Ini kalau saya harus jelasin nih, saya bawa buku nih ya, tapi Waduh. terlalu panjang gitu. Apa ya? Nggak santai jadinya, terlalu Jadi serius. terlalu serius gitu. Intinya ada momen di mana gereja Katolik itu mencoba mempertahankan gerak dari kerajaan Turki. Kerajaan waktu Turki. itu. Dulu itu kan zamannya perang ya. Gitu. Benar-benar pada terus berperang. Karena pasukannya itu kurang dibandingkan dengan jumlah lawannya gitu ya, kurang, maka diputuskan pada waktu itu untuk kita berdoa Rosario. Doa Rosario. Dan karena doa Rosario itu Menang. Menang. Berarti benar-benar mujizat dari doa Rosario itu nyata gitu ya. Betul, itu luar termasuk biasa sih. mukjizat. Nah, harapannya juga semua umat bisa mengalami mukjizat Rosario itu. Makanya kamu tuh harus doa Rosario tuh penuh. Rajin, betul. 1 bulan ini penuh. 1 bulan gitu. tiap hari. Tiap Tiap hari 3 kali.
Ya terserah sih mau 3 hari, 150 tuh. mau semua peristiwa direnungin juga. Tapi memang dulu semua peristiwa itu direnungin. Direnungin Gitu. satu-satu gitu ya, Iya. benar-benar. Jadi sehari itu direnungkan sampai beberapa peristiwa sampai 150. Tapi dalam perkembangannya 150. berkurang jadi 10 sekarang tuh. 10, 10, betul, 10 betul. sebanyak 50. Gitu. Sebanyak 50. Tapi sejarahnya panjang deh itu kalau kayak gitu. Cari sendiri ya teman-teman ya. Karena ini santai ya, nggak boleh serius-serius. Nah, kita juga sempat di Instagram kan ada video yang tentang hashtag tanya Robon. Oh ya. Dan di situ teman-teman sebenarnya udah banyak banget komentar-komentar yang masuk. Jadi kita coba jawab sekarang ya, Mo. Boleh. Ini pada nunggu-nunggu nih. Beberapa kita jawab ya. Oke, kita lihat dari pertanyaan. Pertanyaan dari, ini unik nih. Pertanyaan dari @michaeljason_s_. Wah, ini kayaknya Romo nggak tahu nih jawabannya. Coba. Oke. Pertanyaan adalah Romo mau tanya, di mana menemukan cewek yang speknya spek Bunda Maria? Buset, spek Bunda Maria ya. Gak berdosa. Spek Bunda Maria emang kayak Perawan apa sih? suci. Oh, Perawan suci, taat, terus gak berdosa intinya. Kayak Bunda Maria. Waduh, Gimana tuh carinya nemuinnya? ya? Wanita yang speknya seperti Ini Bunda Maria. Ini anaknya spek Yusuf nih kayaknya. Wah, iya, Waduh. bisa jadi ya, bisa jadi dia Bisa punya jadi. spek Yusuf ya. Betul. Ya kalau misalnya cari pasangan yang punya spek Maria seperti itu mah ya susah ya. Susah ya. Soalnya begini deh, patokan saya gini, dalam doa Salam Maria kan, Salam Maria penuh rahmat. Penuh men. Di sini di dunia ini belum ada cewek yang penuh rahmat kayak Bunda Maria gitu ya. Iya, lu paling cuma seperempat lu. Atau juga ya 1% mungkin yang lain ya setengah doang. Ini Maria tuh penuh. Jadi Penuh tuh rahmat, benar-benar. mengkomparasi antara wanita zaman sekarang dengan Bunda Maria ya jelas Jauh, nggak nggak beda bisa. amat ya, jauh banget Nggak gitu bisa. karena memang rahmat yang diterima Maria itu penuh sejak awal loh. Sementara ya kalau kita yang lain, wanita yang lain mungkin enggak. Sebenarnya susah lah kalau dia mau cari spek Maria itu ketinggian gitu ya. Ketinggian, harus turunin dikit tuh. Turunin dikit lah. Waduh. Speknya apa kek yang lain gitu ya. Kalau Bunda Maria ya susah dicari seperti itu. Wah tuh, jadi @michaeljason_s itu tolong untuk kriterianya diturunkan sedikit. Soalnya susah kalau cari yang kayak Bunda Maria. Susah ya, susah. Dan juga mungkin cewek-cewek sekarang nggak mau kali yang Nggak nyampe ya kayak Bunda Maria. iya nggak nyampe kayak Kurang. Bunda Maria. Kuring katanya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. @Maria Magdalena Antonia. Tanya apa tuh dia? Nah, dia nanya, kenapa sih kalau Bunda Maria itu disebut sebagai Bunda Gereja? Kenapa Bunda Maria itu disebut Bunda sebagai Bunda Gereja, Gereja? benar. Ada beberapa momen sih sebenarnya yang menunjukkan sebenarnya ini bukan Momen dogma resmi ya. Bunda Gereja itu bukan dogma. Kalau dogma kan sesuatu yang sifatnya tuh mengikat dan harus diterima oleh semua umat Katolik karena itu dianggap sebagai wahyu gitu ya, sebagai iman kita yang memang tidak bisa salah. Dogma itu mengikat banget itu. Kalau Bunda Gereja itu lebih Ke devosi aja ya, bukan opsional. devosi. Kalau devosi mah doa, tapi mungkin gagasan atau pandangan teologis kali ya. Kalau disebut Bunda Maria itu Bunda Gereja. Salah satu titik tolaknya tuh misalnya dalam peristiwa ketika Yesus mengatakan kepada ibunya itu loh, Ibu, inilah anakmu. Itu, nah itu kalau kita mau ditafsirkan, anakmu itu adalah Kita semua. kita berarti. semua gereja ini. Jadi kita memang dinaungi oleh Bunda Maria. Maka kita mengatakan dia sebagai Bunda Gereja. Jadi kayak Tuhan Yesus udah bilang kasih Bunda Maria sebagai bunda kita juga gitu. Itu salah satunya ya. Sebenarnya satunya. banyak banget landasan teologisnya. Misalnya juga ketika Bunda Maria menemani para muridnya ketika Yesus sudah wafat, bangkit kan, menantikan Roh Kudus. Nah, Bunda Maria hadir di situ. Menemani Bersama para Petrus muridnya. dan lain-lain menemani, dan dia adalah Bunda ya Bunda Gereja. Bunda gitu. Gereja. Itu sebenarnya kenapa kita mengakui Maria sebagai Bunda Gereja, beberapa alasannya itu. Karena dia sungguh-sungguh menjadi bunda kita semua, di mana kita bisa menyampaikan segala sesuatunya kepada bunda kita. Lewat Bunda Maria. Oh. Jadi itu mungkin menjawab ya nih Maria Magdalena Antonia, namanya juga mengandung Maria nih kebetulan. Nah, terus ada juga nih pertanyaan, sebenarnya dijawab ya ini Martin MTM Channel.
tentang sejarah asal usul doa rosario. Panjang gitu ya, betul. panjang tadi. Bisa Dan dicari sendiri ya. Bisa dicari sendiri. Di-search Udah banyak sendiri. yang bahas tentang sejarah doa rosario. Doa rosario itu bisa di Google sendiri ya. @martin. Oke. Terus ini dari saya sendiri nih sebenarnya. Oh, saya juga, kamu ya? Kamu nanya iya, sendiri? aku juga Oh. komentar nih @jchristmas73. Oke. Nah, ini kan Christmas 73. nah di follow ya teman-teman. Sekali promosi. Nah, gimana cara membekali orang muda agar bisa menjawab ketika ditanya kenapa Katolik itu sangat menghormati Bunda Maria? Kayak tadi kan ada beberapa landasan yang tadi Romo udah ceritain ya, bagaimana orang Katolik itu sangat menghormati Bunda Maria sebagai Bunda Gereja juga. Nah, tapi kenapa pelajaran agama Katolik di dalam sekolah Katolik ya mungkin kurang untuk membahas topik ini gitu. Jadi gimana biar hal ini tuh bisa disebarin luas ke orang-orang pengetahuan mengenai Bunda Maria ini gitu. Sekarang saya tanya dulu ke kamu. Kenapa kamu pakai bahasa menghormati? Menghormati karena memang Bunda Maria itu pribadi yang luar biasa ya menurut saya pribadi. Kenapa nggak menyembah? Gitu. Nggak menyembah tapi lebih kayak Kalau pribadi luar biasa harusnya menyembah dong. waduh, Luar tapi dia biasa bukan dong. Tuhan. Apa? Bunda Maria bukan Tuhan, Ibu Tuhan. Oh, gitu ya. serius Bunda Maria bukan Ibu Tuhan. Tuhan. Tadi dibilang rahmatnya penuh. Rahmatnya penuh tapi Ibu Tuhan menurut Oh, saya ya. iya, iya. Jadi doanya via Bunda Maria. Oh. Mungkin lebih kayak gini ya, karena kita nih orang berdosa. Jadi kalau misalnya nggak berani doa ke Tuhan, bisa doa melalui perantara Bunda Maria. Karena Bunda Maria itu apa ya, bakal lebih diterima daripada kita lah gitu kasarannya. Jadi doalah melalui perantara Bunda Maria untuk ke Tuhan Yesus. Betul tuh. Nih jawabannya oke nih ya. Tapi ada spesifik lagi nih. Spesifik Untuk lagi, apa tuh? menghormati dan menyembah ya. Kalau menyembah itu selalu dikaitkan dengan persembahan kurban. Persembahan kurban. Ada Contohnya kurban gimana tuh? yang dipersembahkan. Contohnya adalah ekaristi. Ekaristi. Hostium itu kan kurban ya. Nah, itu adalah penyembahan. Maka penyembahan itu terkait dengan persembahan kurban. Persembahan kurban. Dalam halnya Ekaristi adalah tubuh Tuhan dan darah Tuhan. Yesus. Jadi dalam ekaristi kita mempersembahkan Yesus yang menjadi kurban kan gitu. Sementara kalau penghormatan menghormati itu nggak perlu kurban gitu kan. Nggak perlu. Maka itu yang membedakan bahwa kalau dalam ekaristi jelas itu adalah penyembahan. Penyembahan. Sementara Oke. kalau pada Bunda Maria penghormatan. gitu ya. Nah itu buat teman-teman yang masih kebalik ya antara kenapa kita lebih kayak ada yang mikir kan orang-orang luar tuh kenapa kita doanya tuh menyembah Bunda Maria gitu. Nah itu salah tuh teman-teman. Jadi kita lebih ke menghormati penyembahannya ke Tuhan Yesus. Kalau dalam bahasa Yunaninya kan jelas ya latria dan Latria. dulia gitu ya. Kalau latria itu lebih Tahu ke saya. bentuk mempersembahkan. Nah kalau ini adalah bentuk penghormatan. Penghormatan. Itu jadi nggak ada. Kalau kurban kan selalu ada sembelihan ya, ada Sembelihan, darah. dan ya. lain-lain. Kita kan nggak pernah mercikin Maria dengan darah hewan dan lain-lain, enggak gitu. Itu serem sih kalau Iya, sampai iya. darah. Makanya kita itu menghormati. Menghormati Bunda Maria. Bunda Maria. Moga-moga ini jelas ya. Nanti kalau kurang jelas ya bisa didetailkan lagi sih sebenarnya. Search lagi ya di internet, di YouTube. Ya. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan Ada lagi. lanjutannya kan tadi tuh? Ada. Tadi tuh. Asal bentar, pelajaran agama Katolik tadi di sekolah kurang membahas mengenai topik ini. Nah, ini dia. Kenapa ya? Kenapa tuh? Saya juga nih sharing aja nih ya, sharing sejak kecil dibina iman anak. Saya jarang disinggung nih soal ini nih. Soal Bunda Maria, jarang kan? Emang hampir nggak pernah malah. Lebih diajak itu, ayo doa rosario, doa rosario. Oke, gitu ya. Tanpa Tapi ngerti maknanya. gue nggak tahu gitu ya, gue nggak juga. Gue waktu itu nggak tahu kenapa harus berdoa rosario. Apakah gue ini menyembah atau ya berdoa itu sebenarnya menyembah atau menghormati kan bingung juga ya. Distingsinya pembedanya tuh nggak begitu jelas. Ya, Di pelajaran sekolah juga jarang. tidak dijelaskan justru. Di komuni pertama juga nggak ada dikasih nggak tahu. terlalu Bener, dijelaskan dengan Betul. begitu jelas ya. Kenapa kita melakukan devosi, kenapa kita melakukan penghormatan kepada Bunda Maria, kenapa harus rosario bulan Oktober, kenapa Benar. bulan Hal-halnya Maria, kurang bulan Mei nih itu bulan Maria dijelasin. dan lain-lain. Ya inilah salah satu PR bersama sebenarnya bagi PR kita bersama. ya. Anak-anak muda juga jangan hanya cuma nanya. Gitu ya, kalau bisa juga ngulik-ngulik gitu Ngulik loh. cari tahu gitu Cari ya. tahu gitu, Benar jangan sih. hanya kalau ada PR agama baru nanya romonya gitu kan. Nah itu
ya gimana ya. Nah itu jadi PR bersama nih untuk para katekis, untuk para guru agama. Saya tahu ini merupakan hal yang nggak mudah juga. Nggak mudah tentunya. Butuh cara yang kreatif untuk mengemas bahan yang sifatnya teologis itu supaya bisa diterima sama anak-anak muda, sama anak-anak remaja, sehingga diserapnya itu dengan oke. Gitu. Benar. Nggak heran makanya pertanyaan seperti kamu itu bisa muncul. Ya ketika ada forum-forum tentang tanya jawab dan lain-lain. Padahal itu udah sering loh dibahas, menghormati, menyembah. Tapi ya mungkin jarang masuk. Ya maksudnya untuk anak-anak sekolah gitu ya belum dapat materi ini gitu. Apalagi yang kayak saya dari sekolah non Katolik ya, dari sekolah Kristen, itu apalagi nggak pernah dibahas. Nah itu apalagi yang negeri kan. Nah itu lebih nggak ngerti lagi gitu tuh pasti tentang Bunda Maria ini. Nah moga-moga ini ya bisa menjadi mengklirkan salah satu, menggerakkan lah, paling nggak menggerakkan para katekis, guru agama, dan terutama papa mama nih, karena sekolah iman itu pasti di keluarga. Orang tua. Semoga di podcast juga bisa membuat kalian lebih jelas ya. Nonton terus. Iya, nanti banyak topik-topik lain kan ya. Banyak, nggak cuma tentang Maria. Kita kayak tiap minggu kali ya. Tiap minggu? Waduh, banyak ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Nah, ada yang nanya, boleh nggak sih hitung rosario itu pakai jari? Kayak Salam Maria, terus Salam Maria kedua, pakai jari, ntar lupa, ulang lagi. Rosario itu kan juga sebenarnya sarana ya. Sarana. Untuk menghitung, untuk membantu lah. Ya, untuk membantu pendarasan doanya itu. Kalau misalnya kamu mau pakai jari, sebenarnya sih prinsipnya sih sah-sah saja. Yang pasti kamu harus tahu dulu urutannya bagaimana, doa-doanya bagaimana, peristiwanya bagaimana. Hafal peristiwanya? Enggak. Itu masih harus dipandu ya sepertinya. 100% OMK ada ini. Itu ada panduannya, teman-teman kalau hafal nggak apa-apa. Tapi kalau bisa hafal ya? Iya. Benar. Jadi kalau pakai tangan sih it's okay. Tapi kalau kamu hafal urutannya ya nggak apa-apa. Luar kepala kali itu, nggak usah pakai apa-apa juga bisa. Nggak apa-apa. Nah itu bisa teman-teman. Karena hakikat doa kan bukan dengan ini. Betul. Ya. Hati Hati dan iman. Betul. Mantap. Oke. Nah, ini tadi kayaknya udah dijawab. Kenapa harus 50 kali Salam Maria? Kenapa nggak boleh kurang? Kenapa nggak boleh dulunya itu malah 150 lebih. Malah. Waduh, ini udah didiskon. Didiskon artinya menyesuaikan ya, menyesuaikan supaya doa rosario ini ibaratnya bisa menjadi nafas bagi umat Katolik gitu ya. Agar bisa didoakan tidak berat. Kalau dulu kan itu ditujukan untuk para rahib ya, para rahib yang emang kerjanya doa doang gitu. Doa doang. Sementara ini mendapat penyesuaian yang sekiranya dengan penyesuaian itu maknanya juga tetap terjaga gitu ya. Terjaga, benar-benar. Tapi nggak sepanjang yang dulu gitu ya. Gitu. Benar-benar. Dan yang direnungkan kan sebenarnya kan peristiwa-peristiwa itu ya. Nggak heran kalau misalnya rosario itu kadang dianggap sebagai ringkasan Injil. Gitu. Kalau kamu sudah berdoa Injil, rosario, berarti kamu sudah merenungkan Injil. Tentang Injil 4-4-nya tuh. 4-4-nya. Kan baru tahun 2005 kan itu baru ditambahkan sama Yohanes Paulus II, peristiwa terang atau peristiwa cahaya. Oh, sebelumnya jadi baru 4 peristiwa tuh. 3 peristiwa. Oke, tambah yang 2005 jadi 4 peristiwa sekarang. Itu yang padat ya, dulu lebih banyak peristiwa. Dulu lebih banyak lagi. Banyak lagi. Yang 150 makanya. Itu. Wah, luar biasa. Makanya jadi jangan mengeluh tuh. Kayak doa yang tak kunjung putus gitu loh semangatnya. Pasti itu 150. Nafas kita tuh nafas yang diiringi dengan doa gitu. Mantap ya teologinya. Iya. Keren sih sebenarnya. Tapi kenapa ya orang kalau doa rosario tuh pada ngantuk? Kepanjangan ke 50 aja udah kepanjangan apalagi 150. Berhari-hari tuh kayak ngantuk semakin benar itu doa rosario. Semakin benar karena khusyuk kan. Mikirin, kontemplatif, meditasi, gitu. Tidur. Amin jangan dah. Oke, nah ini ada pertanyaan menarik. Kenapa Bunda Maria itu disebut Immaculata? Tanpa dosa asal. Wah, gua harus bahas ini gimana ya? Wah, dalam nih, susah nih. Sebenarnya tuh paling enak tuh kalau gua buat sendiri gitu kali ya. Ya, boleh. Karena ada slide, ada apa, itu jadi lebih enak gitu. Jadi kita juga lebih kebayang ya, nggak cuma ngobrol doang. Lebih kebayang, ada dasar biblisnya. Wah, gitu. teorinya, apa, sejarahnya. Intinya gini deh, kalau misalnya Bunda Maria
dikandung tanpa noda dosa ya, itu sebenarnya sebagai konsekuensi dari karena dia mengandung Allah. Oh, Gitu. wow. Jadi itu adalah ya berkat dia lah karena Jadi dia udah gelar, dipilihnya. gelar ini itu menjadi klop dengan iman. Kan kalau kita berbicara tentang Maria, kita tidak bisa melepaskannya dari pribadi Yesus Kristus. Betul. Yesus itu Allah yang tidak berdosa. Nah, makanya gelar ini disematkan kepada Bunda Maria supaya yaitu Segala nyambung dong ya, kalau misalnya Yesus yang Bunda Maria dikandung itu tidak adalah berdosa. Allah yang tanpa dosa, Betul. masa nggak ada dogma ini? Kalau ada dogma dia dikandung tanpa noda dosa, ya benar gitu, karena yang dia kandung itu adalah Allah, dan Allah rentetannya nih ke depannya itu telah mempersiapkan dia sejak semula bahkan gitu. Sejak semula. Jadi emang dari udah planningnya Tuhan lah ya sebelum bahkan Bunda Maria lahir pun udah dipilih bahwa dia akan mengandung Tuhan Yesus. Dia gitu. masuk dalam rencana besar, rencana keselamatan Allah. Tapi kalau misalnya Tuhan Yesus saat itu menolak gitu. Tuhan Yesus atau Bunda Bunda Maria. Jadi rancu nih. Bunda Maria menolak untuk mengandung dari Roh Kudus. Nah itu Gimana dia. tuh? Bakal beda tuh ceritanya nanti. Bakal beda tentu. Bakal beda. Tapi karena dia memiliki rahmat istimewa Wah. itu, makanya dia dimampukan untuk menangkap kehendak Allah. Gitu. Walaupun ya sebagai manusia dia bingung juga ya. Iya, pasti. Gue harus mengandung dari Roh Masih Kudus muda gimana? gitu Masih ya, muda. tiba-tiba hamil. Gue mau nikah sama Yusuf lagi gitu wah, kan. Bukan Michael Jackson. Bukan. Nah, dalam situasi seperti itu, itulah yang membedakan kita dengan Maria, bahwa dia mendapatkan berkat. Kan ketika didatangi Gabriel kan salam, hai engkau yang dikaruniai. Jadi karuniai. Wah. Tuhan menyertai engkau. Nah, itu Luar memang biasa ada sih. sesuatu yang berbeda yang Dari pribadi dipersiapkan Bunda gitu Maria ya. ini. Sehingga Maria bisa menangkap rencana keselamatan itu dan menjawabnya dengan total. Iya, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut Menurut kehendakmu. perkataan. Oh, hebat ya. Berarti pribadi Bunda Maria ini emang luar Istimewa. biasa sih. Iya. Makanya nggak heran banyak banget yang nama baptisnya tuh Maria gitu ya. Biar bisa taat kayak Maria gitu. Nyambung-nyambungin aja. Maria. Berusaha nih mengerti. Oke. Wah ini pertanyaannya dari Moti nih kayaknya. Emoti. Pasti susah nih. Apa nih? Di mana Maria ketemu Yusuf? Wah, Kira-kira lu jawabnya gimana kalau ditanya sama dijodohin orang kali muda, ya. Di mana Maria ketemu Yusuf? Di bar kali ya, waktu itu belum ada bar. Yang pastinya di kan daerah itulah ya. Daerah Yerusalem kali ya. Iya. Lagi Ya nggak tahu momennya itu seperti apa ya, nggak tahu ya, kan nggak terekam ya. bener. Yang kita yakini kan bahwa memang Bunda Maria mempunyai rencana untuk bertunangan dengan Yusuf. dengan Yusuf. Tapi tiba-tiba itulah kejadian. Iya, tapi soal Hamil. ketemunya di mana? Mungkin Nggak di living tahu. world. Bisa aja deket dong. Ngedate di Mixway kali. Iya. Nggak bisa diakses ya itu untuk hal itu. Mungkin ada kali data sejarahnya, tetapi Ya susah susah sih. juga ya. Itu untuk di zaman itu. menelusuri detail sampai seperti itu. Nah, benar. Ntar mungkin dibawa dalam doa aja kali jawaban ini. Siapa tahu dijawab langsung sama Maria. Oke, wah ini juga kayaknya bakal panjang nih. Pertanyaan terakhir. Terakhir nih ya. Terakhir nih. Oke. Soalnya banyak pertanyaan yang tadi udah terjawab lah ya dari Oke. perbincangan kita. Apa isi 7 kedukaan Bunda Maria? Panjang nih. 7 loh. Satu aja mungkin panjang nih. Gue udah buat sih sebenarnya di TikTok gue. Oh wah, Robon TikTok apa KAJ nih? gue udah bahas tuh Robon kenapa KAJ. kita merayakan peringatan Bunda Maria yang berduka cita. Berduka Ada macam-macam simbolnya tuh. Salah satu simbolnya misalnya Bunda Maria yang tertancap pedang itu ya. Tahu ya? Nggak tahu, saya justru Pernah di makanya internet nanya. ya? Jadi itu Nggak simbolnya tahu. macam-macam. Contoh yang ada di gereja sini tuh Pieta. Oh, yang membawa Tuhan Yesus itu. Menopang jenazah Tuhan Yesus. Itu adalah salah satu kedukaan. salah satu kedukaan, Salah satu kedukaan. Lalu Maria. juga simbol Maria meneteskan air matanya ketika melihat Yesus disalib. Itu juga ikon-ikon yang menunjukkan duka cita Maria. Oh, oke. Detailnya sih saya sudah bahas di TikTok ya. Nanti follow aja. Follow aja Robon TikToknya KAJ ya. @Robon KAJ di sini. Nah, di sini ya di Robon KAJ. Robon KAJ. Oke. Nah itu saya sudah bahas sedikit tentang duka cita Maria, lalu juga sejarahnya tuh sudah saya paparkan di situ ya. Wah. Tapi Tidak panjang. kenapa sih kita harus
merayakan gitu 7 duka cita Maria? Kenapa kita merayakan? Karena Iya. ini ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Penderitaan Kristus. Gitu. Oh, jadi dia juga Kita- turut sedih gitu Iya, dengan bersama Maria kita merasakan penderitaan Kristus. Tetap sentralnya mah Kristus gitu. Dan Maria itu menjadi pribadi pertama yang sungguh-sungguh merasakan penderitaan Yesus Kristus itu. Nggak mudah loh seorang ibu Iya, ngelihat melihat anaknya disalib gitu ya. disalib, dicambuk dan benar-benar. babak belur seperti itu. kita nonton Passion of Christ aja nangis gitu, apalagi Bunda Maria ngeliat anaknya saat itu langsung depan mata. Iya, lihat ibu-ibu sekarang kalau misalnya Iya. anaknya dicubit gurunya, Cubit langsung marah-marah, bener. marah-marah kan, apalagi Bener itu juga. Bener-bener. digebukin, diludahi, ditendang dan lain Diludahi. sebagainya. Iya Duka sih. cita Maria ya gambarannya seperti itu. Nah tapi waktu itu saya pernah dengar ada salah satu yang tentang Tuhan Yesus di Bait Allah dan Bunda Maria itu mencari-cari dia. Gitu ya. Kenapa itu disebut duka cita seorang bunda? Ya emang sih anaknya hilang gitu segala macam. Tapi kan si Tuhan Yesusnya tuh lagi berbicara dengan para ahli Taurat gitu. Harusnya bangga dong melihat seorang anak berumur 12 tahun bisa bertukar pikiran gitu dengan ahli-ahli Taurat yang mungkin seromo lah ya pada saat itu. Gitu. Kenapa itu disebut duka cita Maria gitu? Kekhawatirannya. Soalnya kalau Kekhawatiran. kamu baca detail teksnya itu kan Maria kan sudah kembali dari bukan di bait Allahnya ya, dia sudah dalam perjalanan pulang. Udah pulang, anaknya hilang Dan jaraknya gitu. itu jauh sekali, jauh banget. Dan kalau misalnya dia memutuskan untuk kembali, ya ada resiko macam-macam kan, ada Iya, yang bahasa betul-betul. sekarang tuh begal, rampok dan lain-lain. Dan Maria tuh membayangkan anaknya itu di mana Dibegal. nggak tahu, iya, kayak Iya, gimana? iya, Kekhawatirannya kan bukan main. Gitu. Kekhawatiran seorang ibu lah ya, salah Kekhawatiran satu seorang kedukaannya. ibu yang benar-benar ya nggak bisa ditutupi, itu juga menjadi dukanya. Apalagi dukanya, dia kan benar-benar. dipercayakan untuk menjaga putra Iya. Allah. Soalnya putranya hilang, pusing dia. Pusing juga kan gitu. Pusing sih. Bisa jadi gitu. Nah itulah salah satu momen-momen dari 7 duka Maria. 7 duka Maria. Oke. Ini udah ekstensif juga nih pembicaraan kita. Iya sebenarnya sih Panjang. kan kalau kita Panjang berbicara tentang iman dan Benar-benar. enak loh sebenarnya bertukar Ngobrol pikiran gini, seperti ini betul. gitu. Kalau teman-teman muda sering ngobrol tentang imannya gitu, wah itu Jadi oke. lebih menggali juga ya. Paling menggali, tidak ngerti. memberi bekal kepada kalian kalau nanti jadi papa dan mama gitu loh. Iya. Jangan kosong sama sekali gitu ya. Benar-benar. Kalau anaknya bertanya apa, nggak tahu mama Iya cari di internet. Beda loh kalau yang menyampaikan papa mama Langsung gitu ya. dengan Benar, dia cari benar. dari internet tuh beda banget. Apalagi tahu dari teman. Mm-mm. Mungkin bisa salah lagi teman. Iya. Mana tahu. Karena sekolah iman yang pertama ya pasti Dari keluarga, orang tua, gitu. betul. Gak ada yang lain. Mantap. Oke, jadi next kita akan membahas tentang tunggu nih seri selanjutnya kali ya. Tentu saja topiknya jauh lebih menarik. Ya. Tentunya. Jadi jangan lupa follow terus di @omkstlaurentius di sini. Di atas ya. Oke, di atas ini omkstlaurentius dan tunggu video-video kita selanjutnya. Oke. Bye. Sampai jumpa. Thank you. Thank you. Cucupi, cuap-cuap happy with Alanka Santo Laurentius.